Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih bisa berada di lokasi observasi itu di sekitaran Kota Padang. Alhamdulillah, dan kita sudah ada ekskavator yang bakal kita observasi. Jadi perkenalkan, nama saya Ridho Wahyudi dengan NIM 19073028. Jadi tugas ini untuk memenuhi tugas teknologi alat berat dengan kode sesi 2021-1073-195. Ya baik, mungkin di sini kita sudah bisa melihat langsung ini namanya bucket, dan di sini ada adaptor. Kalau bahasa teknisnya itu bucket chip. Kalau di sini dikenal dengan kuku bucket. Nah, ini adaptornya bisa dibuka. Kalau sudah habis sering dipakai itu bisa diganti. Dan inilah semuanya komponennya yang namanya bucket. Di dalam juga terdapat beberapa lubang yang dibuat. Jadi untuk penggalian di sungai itu sengaja dibuat untuk mengeluarkan air ketika mengangkat material-material. Ya baik, inilah konstruksi dari bucket. Ya, kita berdiri di sini. Ini ada yang namanya silinder bucket. Ini yang berfungsi untuk menggerakkan bucket untuk mengeruk atau membuang material. Sini ada yang namanya link H, dan sini juga ada link I. Nah, ini nepelnya untuk mengisi yang namanya grease. Untuk sistem pembukaan link H ini masih menggunakan sistem pin atau SPI yang nanti dibuka dengan ditokok gitu. Dibuka kayak ini pinnya, baru kita keluarkan. Ya mungkin ini semuanya konstruksi yang besar nih namanya dengan arem, atau yang biasa dikenal juga dengan arem aja. Dan yang paling besar nih ini boom. Nah, itulah yang menjadi penopang paling besar di ekskavator ini. Dan di sini sudah dapat terdapat dua silinder boom ini. Ini mereknya dari Liugong. Dan di sini ruang kabin terdapat berapa konstruksi kayak kaca dan lampu dan sebagainya untuk mendukung kinerja dari operator ekskavator nanti bakal kita jelaskan lebih dalam. Kita masuk ke dalam sistem hidroliknya. Ya, suasananya sangat panas karena di Padang sudah masuk kondisi musim kemarau. Jadi itulah kondisinya. Kita lanjut ke dalam bagian hidroliknya. Nah, ini suasananya sangat panas. Jadi yang ini dikenal dengan motor swing atau dikenal juga dengan swing device, dan beberapa mekanik juga mengenal dengan swing machinery. Jadi motor swing ini bakal membantu untuk memutarkan ekskavator ini. Dan di sini bisa kita lihat, ini kontrol valve. Nah, inilah yang nantinya bakal mengatur pergerakan dari unit ekskavator ini. Nanti bakal menggerakkan spool yang tentunya nanti bakal memilih apapun pergerakan dari ekskavator ini, apakah itu lower arm, arus naik ataupun memutar dan lain sebagainya. Ya, di sini bisa kita lihat, di kaki ini manifold valve. Manifold valve ini terdapat 8 solenoid yang bakal memerger ketika pergerakannya itu mengkombinasikan banyak pergerakan. Nah, disinilah bakal diatur dari pergerakan tersebut. Nah, di sini paling bawah nih, yang di bawah nih kita bisa lihat ini yang namanya center joint. Center joint ini bakal memudahkan untuk pergerakan swing dari ekskavator ini 90 derajat, dan tentunya ini banyak selang. Nah, gunanya center joint ini meminimalisir terlilit-lilitnya selang-selang yang ada di sini. Sini kan bisa kita lihat banyak-banyaknya selang gitu. Jadi beberapa komponen dari hidrolik dari ekskavator ini mendukung kinerja dari unit ekskavator sini. Ya, di sini bisa kita lihat lagi, ini unit engine-nya. Ini ada cover engine. Dan mungkin kita bisa lihat di sini ada penguncinya, klemannya. Kita lihat konstruksinya bagaimana. Ini ada engine-nya. Itu bakal langsung mengunci. Dah. Ya, sini bisa kita lihat langsung bagian engine yang digunakan pada unit ekskavator ini. Yang kita injak sekarang ini balancernya itu bakal menyeimbangkan ketika ekskavator itu mengangkat beban yang terlalu berat di depan, dan inilah pemberat atau penyeimbangnya. Ya, ini sudah kita lihat engine yang digunakan pada
ekskavator ini menggunakan engine Hino dengan jenis JO5E TG. Ini menggunakan fairing order 1342 standar, engine timing 0 BTDC, 0 derajat, dan valve clearance atau celah katup itu sekitar 0,3 intake dan 0,45 exhaust. Nah, ini spesifikasi bisa kita pelajari untuk mengetahui karakteristik dari engine kita nih. Ya, mungkin ini pada bagian sebelah kiri engine bisa kita lihat, ini engine-nya sudah menggunakan diesel common rail. Sini ada pompa injeksinya, sini ada selang injeksi menggunakan 4 silinder yang dapat kita ketahui dari jumlah selang injeksi ini, selang injektor. Nah, ini menggunakan 4 silinder, dan juga sebelah kiri ini juga sudah dilengkapi dengan yang namanya ini kompresor AC, dan juga ini intake dari intake-nya. Ya, mungkin kayak gini lah konstruksinya. Di bawah ini juga terdapat motor starter untuk menghidupkan engine kita ini. Ya, ini pada bagian sebelah kiri, masih sebelah kiri. Sini juga terdapat intercooler atau pendingin udara, dapat sensornya juga. Dan mungkin kita berpindah ke sebelah kanan. Ya, sini juga terdapat hampir sama dengan engine yang digunakan pada truk. Ini ada alternator untuk pengecasan baterai dari alat berat ini. Sini juga sudah ada dari exhaust dikeluarkan udaranya, teruskan bakal digunakan untuk memutar turbin turbo. Jadi sembari mengeluarkan udara, memutar turbin, dan udara masuk dimapatkan dan didinginkan lagi melalui intercooler. Ya, di sini juga bisa kita lihat langsung ini kipasnya, kipas pendingin. Itu kipasnya sudah begitu besar sesuai dengan kebutuhan dari engine untuk menjaga temperatur kerja mesin kita ini. Ya, di sini juga ada terdapat unit radiator di depannya. Ya, mungkin untuk selanjutnya mungkin kita pindah ke sebelah kiri nanti. Ya, ini gas buangnya langsung dibuang melalui ke udara bebas melalui knalpot atau muffler yang langsung dibuang ke udara bebas. Memang konstruksinya terkenal lebih sederhana untuk pembuangan udara. Ya, beginilah engine yang digunakan pada unit alat berat yang kita observasi pada saat hari ini. Ini tinggal ditarik lagi, dikeluarkan dari dudukannya, dan itu bisa kita tutup kembali. Ini pemegangnya. Ya. Ini bisa kita pasang kembali. Ini ada remanya. Nah, ini menjadi pusat perhatian. Kaleng ditutup di sini tujuannya agar tidak masukkan air ataupun benda lain sebagainya ketika alat berat ditinggalkan. Apalagi ketika hujan, takutnya air hujan ataupun hewan-hewan kecil malah masuk ke dalam knalpot dan tentunya bakal menjadi kotoran-kotoran pada knalpot. Ya, selanjutnya inilah bagian dari ekskavator pada bagian belakang. Jadi ada penyeimbang. Kita mungkin berpindah ke sebelah sebelah kiri dari ekskavator ini. Yuk, kita bisa lanjutkan. Ya, kita lanjut ke sebelah kiri dari unit ekskavator ini. Ini bisa kita lihat pada bagian sebelah kirinya. Ini sudah berisi ini yang namanya saringan udara atau dikenal dengan saringan hawa. Ini cadangan dari washer. Ini bakal mengeluarkan air untuk pembersih kaca. Ini juga ada jadi objek perhatian. Sini untuk engine tuh harus diperhatikan berada di posisi full, bisa dilihat. Cadangan air ini harus selalu berada di posisi full agar pendinginan dari engine-nya lebih maksimal dan tidak kurang. Nah, sini ada juga mendukung unit pendingin AC. Ini ada reserve and saver dryernya. Sini juga ada baterai yang menggunakan N150 biasanya. Ini bisa kita lihat. Ini menggunakan N120. Nah, ini sudah kasih cover biar terlindungi dari yang namanya korsleting. Ya, mungkin yang besar ini di belakangnya, ini radiatornya sangat besar. Itulah pada bagian dari box samping dari unit ekskavator ini. Mungkin nanti kita bakal pelajari lebih dalam ini. Ini bagian undercarriage-nya bakal kita pelajari. Ya, masih dengan mengidentifikasi komponen, kita berpindah ke sebelah kanan dari ekskavator. Ini dapat kita lihat bagiannya. Ini dapat hydraulic pump. Ya, dapat kita perhatikan ini kita masih dengan mengidentifikasi
Ini pompa utama dengan tipe auxiliary piston pump, itu dengan segala keunggulannya tidak menggunakan gear. Nah, disinilah pompa utama terletak pada sebelah kanan dari ekskavator. Ya, di sini dapat kita perhatikan ini fuel filter saringan solar. Saringan solar ini bakal menyaring solar dari kotoran solar. Dan ini terdapat premium pump, bisa ditekan ya. Ini akan mengeluarkan udara yang tersumbat atau udara-udara palsu dalam sistem bahan bakar. Nantinya ketika sudah terjadi pergantian ini fuel filter juga terkadang juga membutuhkan untuk dipompa lagi agar mengeluarkan yang namanya udara-udara palsu dan menjemput bahan bakar dari tangki ke saluran bahan bakar. Di bagian atas ini juga terdapat 2 water sedimenter. Jadi water sedimenter ini dapat kita perhatikan, ini dapat separator atau penyaringan. Sini ada yang namanya solar dan air. Sebagaimanapun bagusnya jenis solar itu akan terdapat beberapa air, dan disinilah nanti solar, karena perbedaan masa jenis solar dengan air, itu air bakal berada di posisi di bawah dan solar berada di atas. Dan ketika 100 jam pemakaian biasanya itu dibuka ini bakal mengeluarkan air dan memisahkan antara solar murni dan air tersebut. Ya, mungkin inilah fungsi dari sedimenter dan fuel filter. Di sini juga kita dapat lihat di sini namanya oil filter. Oil filter ini ketika engine sudah panas itu ikut juga di sini panas, karena kinerja oli itu juga menyetarakan yang namanya perpindahan panas. Di sini juga terdapat indikator dilarang dipegang apalagi ketika sudah panas. Nah, inilah konstruksi yang dapat kita identifikasi pada bagian sebelah kanan dari ekskavator. Ya, mungkin dapat kita tutup kembali. Selanjutnya kita bisa berpindah ke bagian sebelahnya. Ini nanti kita jelaskan juga, ini namanya undercarriage. Bagaimana konstruksinya bakal kita jelaskan. Ya, kita lanjut ke sebelah kiri dari unit ekskavator ini. Ini bisa kita lihat pada bagian sebelah kirinya ini sudah berisi ini yang namanya saringan udara atau dikenal dengan saringan hawa. Ini cadangan dari washer, ini bakal mengeluarkan air untuk pembersih kaca. Ini juga ada jadi objek perhatian. Sini untuk engine tuh harus diperhatikan berada di posisi full, bisa dilihat. Cadangan air ini harus selalu berada di posisi full agar pendinginan dari engine-nya lebih maksimal dan tidak kurang. Nah, sini ada juga mendukung unit pendingin AC, ini ada reserve and saver dryer-nya. Sini juga ada baterai yang menggunakan N150 biasanya. Ini bisa kita lihat. Ini menggunakan N120. Nah, ini sudah kasih cover biar terlindungi dari yang namanya korsleting. Ya, mungkin yang besar ini di belakang ini radiatornya sangat besar. Itulah pada bagian dari box samping dari unit ekskavator ini. Mungkin nanti kita bakal pelajari lebih dalam ini. Ini bagian undercarriage-nya bakal kita pelajari. Ya, masih dengan mengidentifikasi komponen, kita berpindah ke sebelah kanan dari ekskavator. Ini dapat kita lihat bagiannya. Ini dapat hydraulic pump. Ya, dapat kita perhatikan ini kita masih dengan mengidentifikasi. Ini pompa utama dengan tipe auxiliary piston pump, itu dengan segala keunggulannya tidak menggunakan gear. Nah, disinilah pompa utama terletak pada sebelah kanan dari ekskavator. Ya, di sini dapat kita perhatikan ini fuel filter saringan solar. Saringan solar ini bakal menyaring solar dari kotoran solar. Dan ini terdapat premium pump, bisa ditekan ya. Ini akan mengeluarkan udara yang tersumbat atau udara-udara palsu dalam sistem bahan bakar. Nantinya ketika sudah terjadi pergantian ini fuel filter juga terkadang juga membutuhkan untuk dipompa lagi agar mengeluarkan yang namanya udara-udara palsu dan menjemput bahan bakar dari tangki ke saluran bahan bakar. Di bagian atas ini juga terdapat 2 water sedimenter. Jadi water sedimenter ini dapat kita perhatikan, ini dapat separator atau penyaringan. Sini ada yang namanya solar dan air. Sebagaimanapun bagusnya jenis solar itu akan terdapat beberapa air, dan disinilah nanti solar, karena perbedaan masa jenis solar dengan air, itu air bakal berada di posisi di bawah dan solar berada di atas. Dan ketika 100 jam pemakaian biasanya itu dibuka ini bakal mengeluarkan air dan
memisahkan antara solar murni dan air tersebut. Ya mungkin inilah fungsi dari sedimenter dan fuel filter. Di sini juga kita dapat lihat di sini namanya oil filter. Oil filter ini ketika engine sudah panas itu ikut juga di sini panas karena kinerja oli itu juga menyetarakan yang namanya perpindahan panas. Di sini juga terdapat indikator dilarang dipegang apalagi ketika sudah panas. Nah, inilah konstruksi yang dapat kita identifikasi pada bagian sebelah kanan dari ekskavator. Ya mungkin dapat kita tutup kembali. Selanjutnya kita bisa berpindah ke bagian sebelahnya. Ya ini nanti kita jelaskan juga, ini namanya undercarriage. Bagaimana konstruksinya bakal kita jelaskan. Ya sebelum kita menjelaskan bagian dari undercarriage, perlu juga tadi terlupa kita jelaskan yang namanya ini. Nah ini biasanya orang dikenal dengan apa? Bagasi atau jok juga dikenal. Ini tempat penyimpanan alat-alat ya yang bakal menjadi alat-alat untuk perbaikan di lokasi nanti. Nah di sini ini udah terlepas juga. Ini bisa dipasang kembali nengselnya. Ya. Nah ini. Jadi di sini alat-alatnya baik itu tempat ini T-spot, pengisian grease juga disimpan di sini, juga kunci-kunci biasa disimpan di sini. Hydraulic oil dan juga grease nanti bakal bisa kita simpan di sini. Ya, kita tutup kembali. Ini sudah lepas konstruksinya, mungkin tidak perlu dipasang. Ya. Selanjutnya kita masuk ke ruang kabin. Bagaimana pengoperasiannya? Tapi maaf untuk kondisi di bengkel ini di workshop itu sangat menyulitkan untuk berkendara atau mengoperasikan ekskavator ini. Jadi mungkin untuk gimana pengoperasiannya nanti kita perhatikan di jalan apabila sudah berjumpa yang lagi bekerja. Nah ini pertama kita buka pintunya, kita bisa masuk. Ada pegangannya juga, ya bisa dekat. Nah, ini bagian kabinnya. Bagian kabinnya juga sudah terdapat jok. Nah ini penguncinya. Nah, ini. Setelah ini sudah dikunci, nah ini dapat kita perhatikan ini sudah terkunci. Atau kita mau keluar, untuk akses keluar bisa juga kita buka dan memudahkan kita untuk keluar. Ya ini kuncinya. Ya ini ada beberapa tuas yang perlu kita jelaskan nantinya. Nanti ini juga banyak yang perlu kita jelasin. Ini ada untuk handstand atau untuk naruh tangan biar pengoperasian yang lama nanti tidak terlalu pegal gitu. Jadi beberapa mekanik juga memperhatikan kenyamanan. Jadi kayak gini mengoperasikannya nanti. Yang kita skip dulu untuk perihal ini. Lanjut yang lain. Ya di sini ada kunci kontak, dapat kita perhatikan. Di sini ada kunci kontak. Ini mohon maaf tidak bisa diaktifkan. Nah di sini ada selektornya untuk RPM-nya. Ini bisa diatur dan juga nanti ada di sini ada pilihannya nanti di sini ada indikator minyak, indikator temperatur. Sini ada beberapa mode yang bisa kita pilih nantinya. Dan sini juga ada saluran AC, blower AC, saluran keluarnya nanti untuk kenyamanan driver di dalam ini. Ya di sini dapat kita perhatikan, di sini bisa dibuka. Nah, ini bisa dibuka. Ini nanti ada sunroof, nanti bisa kepala kita keluar. Dan juga ini ada hidroliknya juga, nanti ini bagian dalam keseluruhannya bisa kita perhatikan hampir sama dengan mobil biasa. Ini melindungi operator dari angin langsung ataupun bahan-bahan berai lainnya. Ya mungkin itu untuk identifikasi keseluruhan bagian-bagiannya. Mungkin kita jelasin sedikit bagian ini tuas-tuasnya apa sih fungsinya. Yang mungkin kita lanjut ke sebelah kanan. Itu ketika kita tuas sebelah kanan kita tarik ke belakang, itu pengoperasiannya itu boom naik. Jadi nanti boomnya itu naik dan nanti bisa kita usahakan untuk dijelasin. Ini boom naik. Selanjutnya ini boom turun. Selanjutnya ini bucket in. Selanjutnya ini bucket out, membuang material. Jadi yang in tadi menghirup material, ini membuang material. Ini fungsi dari tuas sebelah kanan dekat dengan kunci kontak. Selanjutnya kita berpindah ke tuas sebelah kiri. Ini hampir sama mekanismenya, bisa depan, kiri, belakang, kanan, segala macamnya. Itu ketika kita putar ke kanan, itu ekskavator bakal memutar swing kanan atau berputar ke sebelah kanan. Selanjutnya kita putar ke kiri, itu ekskavator bakal swing kiri. Swing kiri. Selanjutnya ketika kita
majukan ke depan itu arm out. Arm out, dan ini ada arm in. Nah, ini arm out, ini arm in. Ya, selanjutnya ini ada travel. Biasanya kalau operator yang sudah ahli atau yang memang langsung banyak kerja, ini sudah dipasang semua handstand ini tadi. Ini travel ini jarang digerakkan dengan tangan, malah dengan kaki. Ini bisa digerakkan dengan kaki, dapat kita perhatikan. Maaf, kaki bisa digerakkan dengan kaki. Nah, ini. Nah, juga. Namun melihat kondisi, terkadang drive operatornya juga tidak terlalu suka menggunakan kaki, juga bisa menggerakkan dengan tangan. Ini ada tuasnya. Ini tuas travel bisa kita gerakkan gini. Jadi ketika kita gerakkan keduanya maju ke depan, itu unit ekskavator bakal maju. Dan ketika kita tarik ke belakang, unit ekskavator bakal mundur. Lalu situasinya nanti bakal ada kita gerakkan yang kanan maju. Nah, nanti itu bakal membuat ekskavator yang sebelah undercarriage sebelah kanan itu berputar. Jadi bergerakannya ke kanan. Nah, begitu juga dengan kiri yang dimajukan. Itu nanti yang undercarriage sebelah kiri akan berputar dan bergerak ke sebelah kiri gitu. Ya mungkin itulah yang dapat kita jelaskan. Mungkin nih semua modenya mungkin sudah dapat dipahami melalui simbol-simbol yang terdapat di sini. Ya, jadi untuk pengoperasian kita keluar itu bisa kita buka sesuai yang tadi. Kita buka ini penguncinya. Ini handstandnya kita buka lagi. Ya, dapat kita keluar kembali ke sini. Ini banyak juga untuk pegangan-pegangan yang dapat kita pegang untuk keluar. Ya. Nah, ini juga mempermudahkan kita. Jadi pegangan-pegangan ini dibuat untuk mempermudahkan kita akses keluar masuk maupun nanti naik ke atas ekskavator nanti ya. Ya mungkin itu saja yang dijelaskan dari unit ekskavator. Dan selanjutnya kita sesuai yang tadi pembahasan tadi, kita lanjut ke pembahasan ke undercarriage. Kita mulai dari yang paling vital ya, itu ini yang namanya final drive. Final drive ini terhubung dengan sprocket. Sprocket ini ada nanti digerakkan oleh travel motor. Ini nanti ada pembuangan brain, oli dan lain sebagainya. Ini konstruksinya bagaimana nanti. Dan ini secara keseluruhan ini yang namanya dengan undercarriage. Nah, ini yang paling besar nih, yang tampak nih. Ini frame-nya nih, frame undercarriage. Nah, di sini dapat kita lihat juga ini ada yang namanya track shoe atau dikenal juga dengan tapak shoe, terhubung langsung dengan track link. Track link ini jumlahnya juga 45 sebelah. Jadi keduanya kiri kanan itu jumlahnya 90. Ini ada track link ini terhubung dengan track shoe langsung, jumlahnya juga dengan sama. Ini digerakkan oleh nanti track roller. Track roller ini jumlahnya 1 2 3 4 5 6 7 sampai di sana. Yang terhubung langsung dengan frame tadi. Jadi inilah konstruksinya. Ini nanti ada roller adjusternya nih. Nih. Jadi ini sebagai penyetelnya juga roller ini dibuat dua, itu mungkin sudah dimodifikasi juga agar lebih gercep di medan lokasinya nanti. Jadi untuk di sana nanti di sini di dalamnya ada adjuster spring dalamnya, itu untuk pembukaan dari undercarriage secara keseluruhan. Nah, di sini juga depannya kita bisa dapat perhatikan ini idlernya. Idler ini untuk menegangkan dari undercarriage-nya. Jadi untuk memperhatikan bagian depannya, ini idler ini selalu di bagian depan karena yang digerakkan itu di bagian belakang. Bagian belakang tuh yang namanya tadi final drive. Nah, jadi konstruksi dari semua ini sudah pas berada di posisi depan idler dan di belakang final drive. Nah, inilah ya, mungkin secara ulang lagi, ini track shoe, tapak shoe, ini track link, ini idler, ini frame, dan ini jumlahnya 90, kiri kanan 45 kiri 45 kanan. Ya, mungkin itu bagian dari ekskavator yang dapat kita jelaskan. Mungkin kita bisa berjalan-jalan melihat bermacam-macam dari jenis-jenis alat berat yang mungkin di sini dapat kita perhatikan, kompaktor dan lain sebagainya. Nanti kalau ada waktu bakal kita coba untuk menjelaskan secara keseluruhan.
Kita masuk ke fase daily inspection. Mungkin fase daily inspection ini ada beberapa yang perlu kita perhatikan harian. Mungkin ada beberapa ini objek perhatian itu hampir sama dengan penggunaan pada mobil harian. Ya, ini mungkin pada bagian sebelah kanan ekskavator bisa kita perhatikan. Yang diperhatikan perharian itu perlu kita perhatikan nanti pertama ini keterangan indikator oli. Di sini terdapat indikator oli. Ya, ini harus sesuai dengan spesifikasinya, jangan sampai kosong gitu. Pokoknya itu pemberitahuan kualitas oli dan jumlah kuantitas oli, jumlah oli. Dan di sini ada nanti air, nah mungkin juga menjadi pusat perhatian, perlu kita buang airnya dari water sedimenter tadi. Ya mungkin itulah yang dapat kita perhatian harian. Namun terkait ini mungkin setelah beberapa jam pemakaian baru diganti, ini bukan termasuk harian juga. Tapi ada beberapa juga yang harus diperhatikan. Ya, ini pada bagian sebelah kanan, kita masuk kepada bagian sebelah kiri. Jangan Pak Nara dari kamu. Nah, ini pada bagian sebelah kiri ekskavator dapat kita perhatikan, itu ada yang perlu diperhatikan perharian. Ini kita perhatikan untuk air washer itu harus ada, boleh penuh, ini boleh penuh. Dan itu untuk pembersihan kaca nantinya, ini alangkah baiknya kita bersihkan ketika kita mau bekerja, karena dikenal ekskavator ini sebagai alat yang medan tempurnya daerah yang banyak kabut biasanya gitu. Nah, selanjutnya itu sesuai yang tadi, ini kita harus perhatikan juga, ini reservoir engine radiator engine, ini harus kita perhatikan berada di atas posisi full agar nanti tidak terjadinya overheating atau pendinginan dan penjagaan temperatur kerja mesin. Dan ini juga kita perhatikan air baterai apakah sudah sesuai standarnya. Dan juga ya mungkin itu saja yang dari baterai ini. Kita perhatikan juga volt ampernya gimana, tegangan yang sudah tersisa gitu. Ya mungkin ini juga bisa jadi pusat perhatian. Ini ada nekel untuk masukkan grease-nya. Nanti menggunakan alat yang biasanya suntik atau dikenal juga di sini T-spot namanya. Itu mengisi kembali grease pada bagian-bagian engsel-engsel dan juga bagian-bagian yang memerlukan pelumasan. Ini harus diperhatikan perhariannya, karena ada beberapa juga operator yang memikirkan besok aja lah bakal berdampak fatal pada alat berat kita ini. Ya, mungkin ini walaupun keluar kayak gini, ini karena kelebihan dari kemasukan grease pada T-spot ini. Nah, ini nggak apa-apa, ya, tapi jangan terlalu melumasi juga, tidak bagus gitu. Dan ini bisa kita perhatikan, ini harus sebenarnya ini harus diperbaiki lagi. Ini oli hidrolik. Oli hidroliknya ini sudah bocor dari atas tadi, dari boom silinder. Ini bakal menjadi perbaikan, namun kemungkinan kita tidak bisa memperhatikan bagaimana proses pembongkarannya, karena ini masih menunggu part-partnya dan juga seal-seal apa yang perlu diganti. Ya, mungkin inilah alasan kenapa unit ekskavator ini standby di bengkel ini udah berapa hari gitu. Ya, mungkin itu saja untuk daily inspection-nya, untuk yang menjadi pusat perhatiannya. Nanti nextnya bakal kita jelasin lebih lanjutnya ketika ada kesempatan. Ya, mungkin ini ada beberapa alat berat yang menjadi perlu kita pelajari juga. Mungkin dalam kesempatan kali ini kita hanya mengenai namanya aja. Ini ada kompaktor. Jadi kompaktornya untuk memadatkan aspal. Ada dua drum ini sudah dilengkapi dengan vibrasi drum di dalamnya. Itu ada ekskavator juga. Di sini ada juga apa nih? Ini untuk di jalan aspal ya.
Juga ini ada ekskavator kecil yang dikombinasi dengan loader di belakangnya. Juga ini ada aspal finisher untuk perataan aspal, penyemaian aspal juga nanti diratakan dengan alat ini. Nah, di sini lengkap lah alat-alatnya. Mungkin kita bisa lihat di bagian sebelah. Nah, di sana juga ada molen. Nah, ini konstruksi alat berat semuanya gitu. Nah, di sana ada juga forklift. Forklift juga ada di sana. Alhamdulillah kita dapat kunjungan di workshop alat berat sini. Di belakang itu juga udah terdapat banyak. Nanti kita survei kalau kita survei. Check it out. Ini ada aspal finisher. Ini untuk pengerjaan ketinggalan kita jumpa ini. Nah, ini ada kombinasi walaupun kecil ini nih. Kecil, ekskavator kecil tapi dikombinasi dengan loader. Nah, ini kerjanya lebih banyak gitu. Nah, ini ada motor grader juga ya. Tapi di depan tuh attachmentnya pakai drum. Itu untuk mempadatkan aspal nanti di jalan. Nah, nanti sudah dilengkapi dengan vibrasinya. Kalau yang dulu itu kan menggunakan air untuk memadatkan jalan. Tapi ini sudah ada getar-getarannya juga menurut informasi yang didapatkan. Ya di sini banyak lagi nih. Ini drumnya nih. Nah, ini sudah bisa untuk memadatkan jalan. Nanti ada juga efek getar-getarnya. Itu memang memadatkan jalannya lebih padat, lebih maksimal gitu. Ya, sinilah. Nah, itu bisa kita lihat ekskavator banyak. Nah, mungkin sinilah penghujung kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dan yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari diri saya pribadi, dan kesempurnaan hanya milik Allah. Ya, sebelum saya tutup, ya semoga kawan-kawan semua, terutama dari teknologi alat berat Universitas Negeri Padang, lebih menarik dan lebih semangat untuk mempelajari tentang alat berat ini. Saya tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.